Shalom warga kerajaan, saya bangga dilahirkan di Surabaya, kota pahlawan saudara ya. Dengan bambu runcing melawan tentara sekutu yang bersenjata lengkap, bahkan melawan Jepang saudara ya. Tetapi saya percaya setiap warga kerajaan adalah DNA-nya DNA Kristus ya. Divine Nature Authority. Itu saudaraku berarti kita bukan pengecut. Kita dari suku Yehuda, bukan Mickey Mouse, oke? Dan dalam 2 Samuel 23 ada kisah tentang 3 triwira daripada David. Yesus punya 3 triwira, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Dan kita juga ingat minggu yang lalu, itu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Hananiah, Misael, Azaria, yang punya boldness luar biasa, paresia. Dan kita melihat di sini yang pertama itu triwira ini Isbaal ini dia cuma sendiri bisa membunuh 800 orang ketika mati dalam pertempuran. Berarti dia cuma punya 1 lembing dan semua yang sudah melarikan diri. Stand your ground. Bagaimana bisa terjadi? Pasti itu di lamping gunung. Saudara, saya suka melihat Braveheart, saya suka melihat kisah-kisah tentang The Spartans. Sebab itu saudaraku itu memberikan keberanian ya. Dan kita lihat dalam Alkitab ini ketika semua orang melarikan diri. Jadi ada 2 pilihan, fight or flight. Cuma itu aja. Jangan lupa Hagar itu artinya melarikan diri. Roh Hagar itu selalu melarikan diri. Tetapi roh Kristus berani menghadapi. Yang kedua itu ada Eleazar anak Dodo. Dodo artinya my beloved. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan. Eleazar itu yang ditolong Tuhan. Perjanjian baru jadi Lazarus. Kita semua adalah ditolong oleh Tuhan. Dan kita semua dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah berkata ketika yaitu semua melarikan diri. Ya, ketika semua melarikan diri. Rakyat datang mengikuti dia untuk merampas. Ya, bayangkan. Pedangnya melekat pada tangannya. Saya kira yang kita perlukan sekarang adalah kegigihan, ketabahan, ya, berani menghadapi segala macam tantangan. Saudara, pedang itu gambaran firman Allah. Jangan sampai firman Allah lepas, biar itu melekat pada tangan kita, menyatu dengan jiwa kita. Dan yang ketiga menarik sekali sama anak Age orang Harari. Harari saya tanya apa itu artinya? Harari itu artinya mountain dweller. Orang yang tinggal di gunung. Jangan pikirkan gunung itu tempat peristirahatan seperti puncak, seperti Tretes. Gunung di sini berbicara kedudukan yang sulit. Yaitu daerah-daerah yang sulit, saudaraku, nggak ada jalan. Dan dia harus memanjat tebing. Kesulitan masa lampau memberikan kepada kita ketekunan. Kita bermegah juga kata Rasul Paulus dalam kesulitanku. Sebab menimbulkan tahan uji, menimbulkan karakter, menimbulkan kekuatan. Saudara, sementara yaitu semua orang melarikan diri. Kalau tadi yang triwira kedua itu mengolok-olok musuh. Kita itu harus tahu ketika semua bangsa bersatu melawan Allah di surga tertawa. Karena itu kita tidak akan yaitu takut saudaraku. Sebab salah satu kekuatannya itu bagaimana saudara dia mempertahankan ladang kacang merah. Perhatikan, bukan tambang emas, bukan tambang berlian, tapi cuma ladang kacang merah. Tapi dia berkata, ini adalah milikku, ini adalah warisanku. Filistin artinya imigran. Ya, imigran tidak berhak atas tanah kita, ya kan? Dan dia stand his ground. Saya percaya mulai tadi ya. Semua bicara stand your ground. Jangan mundur 1 senti pun. Ya, apalagi 1 inci, 1 meter. 1 senti pun tidak. Dan apa yang terjadi saudaraku. Ya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Sama anak Age orang Harari. Ya, kita lihat di sana bagaimana di tengah-tengah ladang dia mempertahankan. Memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. You want a great victory? Stand your ground. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Beritakan firman. God bless you. Warga kerajaan yang gagah berani. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom.
kami jemput Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai hari ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh kuat, kita boleh sehat dan bernapas, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu memberikan kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang hebat, adalah Tuhan yang dahsyat. Dan kami percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada kemuliaan. Dan kami percaya Tuhan, kami dipenuhi dengan roh hikmat, kami diberi oleh roh pewahyuan, pengenalan akan Engkau. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalam Engkau, Engkau ada bersama kami, dan kami memperoleh kemuliaan, pengharapan yang luar biasa, yaitu kuasa yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus di hari antara orang mati, dan kuasa menempatkan Yesus di samping, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami percaya kami datang untuk memuliakan Engkau. Kami percaya ibadah ini mengandung janji, kami percaya ibadah ini mengandung kuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oleh karena itu kami mau datang kepadamu, memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ketakutan karena imanku pada
Tuhan yang baik. Tidak ada yang melebihi kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan yang baik itu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jika hari ini kami bisa ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Jika hari ini kami bisa melayani Engkau, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah ibadah ini mendatangkan kekuatan, penghiburan, dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus berbicara, wahyukanlah kebenaran firman Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah, semua di dalam kendali Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap mendengar, katakan amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Bulan ini kita masih dalam tema Boldness to the King ya. Nah, saya hari ini mau berbicara tentang keberanian. Satu topik ini sebenarnya di rock ini jarang ini mau disinggung saudara ya. Dan memang gereja agak membatasi diri untuk berbicara. Yaitu keberanian untuk memberi. Nah, supaya kita mengerti betul saudara ya, mengapa kita atau orang Kristen itu memberi. Kalau saya katakan memberi, tidak semata-mata itu berbicara tentang uang. Oke? Tapi nanti kita akan lihat di dalam ayat bacaan kita di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Sama-sama ya, kita lihat, kita baca. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kisah ini juga ada di Injil Markus. Tapi kita akan buka di Lukas ini karena ada hal-hal yang lebih penting, ada hal-hal yang penting di sini saudara ya, yang berkaitan. Nah, Yesus, salah satu hal yang dilakukan Tuhan Yesus saat berada dalam bait Allah ya, bukan hanya mengajar saudara ya, bukan hanya berdialog, berdiskusi, bukan hanya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tapi salah satu hal yang dilakukan Yesus saat berada di dalam bait Allah adalah memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan. Oke. Kalau Tuhan sampai memperhatikan sesuatu, berarti itu penting. Kalau Tuhan sampai berbicara tentang sesuatu hal, berarti itu penting. Nah, dikatakan di sini ayat 1, ketika Yesus mengangkat mukanya. Artinya apa? Ada cerita sebelumnya saudara ya. Jadi dia ada di dalam bait Allah. Nah, kemudian dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Nah, berbicara tentang persembahan saudara, itu sudah jauh sebelumnya sudah manusia lakukan. Karena kita ini adalah makhluk spiritual. Ya, saudara bisa lihat kitab Kejadian, orang-orang dulu sebelum ada hukum Taurat sudah memberi persembahan kepada Tuhan, baik itu dalam korban binatang ya, ada Kain Habel memberikan persembahan ya, hasil taninya. Abel memberikan persembahan dari dombanya ya, Abraham juga memberikan persembahan. Kemudian mengenai persembahan ini, pemberian ditetapkan dengan aturan yang lebih jelas di dalam
hukum Taurat. Jadi jamang itu kalau merupakan satu ketetapan berarti jelas dan ada sesuatu, kalau tidak diberikan sesuatu bagi Tuhan itu ada sanksi, saudara ya, atau sesuatu tidak menyenangkan bagi Tuhan kalau tidak diberikan. Nah, salah satu yang saudara bisa baca di dalam Matius 17, saat Yesus dan Petrus ada di kota Kapernaum, tiba-tiba ada pelayan dari petugas dari bait suci mendatangi mereka dan bertanya kepada Yesus dan murid-muridnya, sudahkah engkau dan murid-muridmu membayar bea di bait Allah? Kemudian supaya tidak memberi sandungan, pergilah memancing di danau, engkau akan menemukan koin 4 dirham di mulut ikan. Ambillah itu, 2 dirham untuk kamu, 2 dirham untuk saya. Kita bayar bea bait Allah. Nah, ketetapan ini sudah Tuhan berikan kepada Musa. Ya, melalui Musa di kitab Keluaran pasal 30. Semua orang Israel kamu data, Musa. Baik yang miskin maupun yang kaya, mereka wajib memberikan setengah sikal. Untuk apa? Setengah sikal itu untuk supaya dipakai, dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah di kemah pertemuan. Itu ketetapan, saudara. Jadi semua orang Israel, miskin maupun kaya, harus mendukung di dalam penyelenggaraan ibadah di kemah pertemuan. Nah, kalau diterapkan sekarang di gereja, langsung saudara menjadi bahan pembicaraan. Tapi itu Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan itu. Artinya apa? Bahwa hal-hal seperti itu Tuhan mau lihat bagaimana umat Tuhan menanggapi masalah di dalam hal-hal yang menyangkut daripada persembahan. Nah, konsep persembahan yang sering diajarkan kebanyakan gereja Tuhan adalah, nah, kalau di Rock ini tidak demikian, saudara. Dan saya tidak pernah dengar pendeta di sini berbicara seakan-akan itu memberikan saudara ini sesuatu yang supaya bisa memberi diiming-imingi, saudara ya. Nah, konsep persembahan yang diajarkan kebanyakan gereja Tuhan adalah memberi persembahan supaya mendapatkan lebih banyak lagi. Betul? Sampai doa persembahan pun doanya bagaimana, saudara? Ya, Tuhan, kami memberikan apa yang sedikit yang sisa daripada kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Nah, itu salah berdoa itu, saudara. Betul? Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ya bagaimana konsep yang terbaik? Iya kan? Tidak pernah kita berdoa seperti itu. Bahkan jarang, tidak pernah kita berdoa persembahan kan? Persembahan hanya ditaruh kotaknya di belakang. Iya kan? Dipilah-pilah. Ya, ada persembahan perpuluhan, umum, diakonia, misi. Ya. Kemudian ada secara online, saudara. Nah, nanti sebentar ditayangkan juga. Kita juga sudah untuk memudahkan jemaat, kita membuat satu QRIS ya, supaya online giving ini kepada persembahan umum bisa melalui GoPay, OVO, ya toh, M-Banking, dari segala bank bisa masuk. Nah, tapi sekali, saudara, jadi kalau ingin diberkati berlimpah, berilah lebih banyak. Iya kan? Sehingga pun diminta, kalau ada sesuatu, mari bikin janji iman. Nah, ini kan? Bahkan lebih gila lagi, ada gereja lain, zamannya waktu berapa tahun lalu,
ya masa misalnya Paskah, itu pun dipaku itu saudara, itu imam untuk pemberian iming-imingnya supaya Anda diberkati. Aduh saudara, itu semua tidak benar saudara. Tuhan kita walaupun Anda tidak memberi, tidak melakukan itu, Tuhan itu Bapa yang mengasihi saudara. Yesus saja diberikan kepadamu dan saya, benar enggak? Apalagi cuma penghidupan, cuma berkat. Tapi Tuhan berbicara tentang persembahan itu berbicara dengan masalah hati saudara. Bukan berbicara masalah jumlah. Anda bisa memberi melayani Tuhan, itu berbicara tentang hati. Anda bisa memberi kepada orang-orang susah, itu berbicara tentang hati. Anda bisa berkorban, itu berbicara tentang hati. Anda bisa melayani Tuhan, itu berbicara dari hati, saudara. Jadi memberi itu bukan semata-mata berbicara tentang uang, saudara. Tapi kalau kita masuk hari ini lebih banyak ke poin ini, sebenarnya supaya saudara dan saya ini mengerti betul tentang tujuan Tuhan berbicara tentang hal memberi. Nah, tetapi sedikit saya lanjut, gereja mengajarkan pemberi persembahan karena sudah diberi terlebih dahulu. Oke? Sedikit sekali berbicara tentang itu. Bahwa semua orang bisa memberi persembahan karena sudah diberi terlebih dahulu. Semua orang bisa melayani Tuhan karena sudah diberi terlebih dahulu. Oke? Talentanya ada, betul? Itu semua dari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam poin-poin dalam Lukas 1 ayat 21 tadi, saudara. Mengapa orang Kristen memberi? Ya, ini pertanyaan yang sederhana, saudara. Banyak orang Kristen mendengar dan kemudian memberi jawaban begini, saudara. Karena Allah, Tuhan itu begitu murah hati kepada saya, maka saya harus juga bermurah hati. Oke? Segala sesuatu yang saya punya adalah milik Tuhan. Wah, ini lebih rohani, lebih bagus lagi, saudara ya. Nah, jadi saya hanya membagikannya apa yang Tuhan berikan. Ya, saudara. Ada sukacita ketika memberi. Kalau kita memberi, kita akan belajar banyak tentang hal-hal rohani. Membantu sesama kita adalah sesuatu perbuatan yang baik. Nah, itu semua saudara jawab, itu semua tidak salah, itu benar semua itu. Tetapi ada satu yang paling tepat, saudara, yang sangat simpel, saudara. Nah, saudara, kita akan jangan dibingungkan dengan pemberian sebagai panggilan orang Kristen dengan kedermawanan. Susah ya, dermawanan. Orang dunia bisa menjadi orang dermawan, saudara. Benar? Orang-orang yang punya apa istilahnya, orang-orang super kaya itu filantropi ya. Mereka bisa memberi. Luar biasa, saudara. Oke? Mereka bisa menjadi orang dermawan, banyak. Tetapi yang membedakan orang Kristen dengan orang di luar kita adalah jika tidak mengenai Yesus, hal apapun bukan kekristenan. Saudara, jadi alasan yang simpel kita orang percaya memberi karena Kristus ada dalam engkau dan saya. Itu simpel.
Oke? Kita bisa melayani Tuhan karena Kristus ada dalam kita. Kita bisa memberi karena Kristus ada dalam kita. Kita bukan dengan alasan saya bisa melayani karena saya punya skill, saya punya kehendak, saya punya kemauan, saya punya kepintaran, saya bisa memberi, membantu orang karena saya punya duit. Semua bersumber dari keputusan saya. Enggak, saudara. Tapi kalau kita bisa memberi, itu karena semata-mata sangat simpel, sederhana, karena Yesus ada dalam saya dan kau. Amin. Itu yang akan membuat kita dipenuhi dengan segala kebaikan, kemurahan, kasih dalam kita, saudara. Oke? Jadi kalau Yesus ada di dalam seorang percaya, dia pasti memiliki kasih, belas kasihan, itu jelas. Dia pasti memiliki kemurahan hati, itu jelas, saudara. Oke? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Janda miskin ini, saudara, sudah janda di dalam strata sosial itu tidak dianggap, saudara. Namanya sudah janda, baru dikatakan lagi miskin lagi, saudara, ya. Konotasinya selalu jelek. Jadi apa yang dia persembahkan tidak bisa menjadi satu kebanggaan kalau dari dirinya sendiri, saudara. Betul? Orang akan melihat 2 peser, apa tonji itu orang Makassar bilang. Berapa nilainya 2 peser itu, saudara? Itu kalau saya hitung dengan UMR Makassar kurang lebih 3 juta, upah sehari 100.000. Maka nilai yang dia bisa berikan kurang lebih hanya 1.500 rupiah. Itu dikatakan seluruhlah hidupnya itu sudah dia berikan. Kenapa dia bisa memberi seluruh hidupnya? Kenapa dia bisa memberi? Apa yang dia harapkan? Apa yang dia punyai? Kalau dia memberi 1.500, tidak menjadi kebanggaan, orang tidak lihat karena dikatakan banyak orang kaya memberi lebih banyak, betul? Secara jumlah tidak dilihat itu. Apalagi janda miskin. Dan kalau dia bisa memberikan seluruh hidupnya, itu seluruh hidupnya, saudara. Itu bukan perkara mudah, saudara. Bukan perkara mudah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, kalau dia bisa memberi, karena dia sudah hidup benar-benar di dalam merasakan pemeliharaan Tuhan bersama Tuhan, saudara. Dia tidak punya kekhawatiran lagi, saudara. Waktu saya ke Jerman, mungkin di 12-13 tahun lalu, saudara, satu kota di mana kota itu merupakan, ada satu desa yang sangat cantik sekali, indah. Ada kumpulan orang-orang yang hidup bertani, bercocok tanam, orang percaya, saudara. Kemudian ketemulah satu keluarga muda, satu pengusaha muda. Dia bilang begini, "Sirs, saya punya kerinduan untuk bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi usahakan saya ini masih baru dan masih kecil. Saya kepingin bisa memberi banyak. Oh, Tuhan berkati." Saya cuma bilang begini, kalau engkau tidak mulai dari sekarang, engkau tidak bakalan bisa memberi. Kalau di dalam keadaanmu sekarang engkau tidak belajar, berlatih, engkau waktu diberkati usaha besar, engkau tidak bisa memberi. Nah, saya dengar kakak saya datang dari Jerman baru beberapa hari lalu, saya tanya dia, bagaimana itu orang? Wih, luar biasa. Sekarang dia usahanya luar biasa, yang aneh-aneh punya dia hebat sekali. Ya, sesuatu yang ini untuk consumer good itu sampai ekspor kemana-mana gitu. Wih, saya bilang luar biasa. Ini cuma bicara-bicara, langsung dia terbakar hatinya waktu saya bicara begitu. Waduh, terima kasih, kamu membuka pikiran saya. Nah, kita ini
manusia daging kita, waktu kita masih di dalam dosa, saudara ya, kita ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai penerima, saudara. Kita hanya menjadi pemberi saat kita melekat dengan Roh Tuhan yang ada dalam kita. Semua orang di dalam dosa itu kecenderungannya menerima, saudara. Mulai dari Taman Eden, saudara. Semua menerima. Untukku. Kita seperti spons yang menyerap air terus, saudara. Bahkan spons yang sudah menyerap air, kalau bisa, walaupun sudah bisa tenggelam pun masih menyerap, saudara. Benar? Tapi, saudara, kehidupan Kristus di dalam kita itu berlawanan dengan hal itu. Kristus adalah pemberi, dia bukan penerima. Karena dia ada dalam saudara dan saya, merubah posisi kita seharusnya dari penerima menjadi pemberi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi alasan kita bisa memberi karena Kristus ada dalam kita. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan salah kutip ayat ini, saudara. Banyak orang ngutip adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Enggak. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa firman Tuhan katakan lebih bahagia? Kalau pemberian kita itu bisa menyelesaikan banyak hal. Oke? Ingat cerita kisah anak kecil yang punya 2 roti, ya betul ya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Murid-murid Tuhan sudah pusing kepalanya, diperintahkan oleh Tuhan, kau harus memberi makan ini 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk anak-anak. Tapi di mana Tuhan? Ini tidak mudah ini dapat makanan. Biarpun kita ada uang, ini tidak murah juga, 200 dinar mau dibelanjakan, ini sudah gelap. Di mana kita mau dapat makanan ini? Kebetulan ada anak kecil di situ. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini jiko dong, saya punya 5 roti 2 ikan. Kasih mereka. Kelihatan sepele kecil. Apa yang terjadi? Di dalam Tuhan doakan, mengucap syukur, baru dibagi-bagikan kepada murid-murid. Dari tangan murid-murid terjadi pelipat ganda. Nah, menyelesaikan persoalan tidak? Menyelesaikan persoalan. Waktu anak itu memberi, seakan-akan dia kehilangan, betul? Dia dibekali untuk makan 5 roti 2 ikan untuk dia makan, tapi dia berikan. Waktu dia berikan seakan dia hilang, betul enggak? Tapi apa yang terjadi, saudara? Hasil daripada pelipat gandaan terdiri kelebihan 12 bakul. Pertanyaannya, siapa punya hak itu 12 bakul? Anak kecil itu. Jelas dong. Iya kan? Cendinya begitu. Iya kan? Loh, dia punya kok. Yang kasih, kalau lebih ya kembali kan? Harusnya. Jadi anak kecil itu dengan pemberiannya menyelesaikan persoalan, menyelesaikan banyak masalah, menyelesaikan kebutuhan. Tapi dia tidak kehilangan. Saudara, cara Tuhan itu seperti itu kadang-kadang. Kita tidak melihat langsung hasilnya.
Tapi Tuhan itu tidak pernah mau berutang. Ingat itu. Nah, yang kedua, saudara, sebelum saya berbicara ini, ada 4 hal yang kalau saya katakan dosa terlalu vulgar, saudara ya, tapi sesuatu yang kurang pantas, saudara, yang menyangkut soal persembahan. Ya, jadi ada 4 golongan manusia, saudara. Pertama, banyak orang Kristen memakai alasan kemiskinan untuk tidak memberi persembahan. Itu yang pertama, golongan pertama, saudara. Kedua, ada orang miskin sudah tidak memberi persembahan, masih minta dari gereja. Ya, walaupun gereja punya pelayanan diakonia, itu harus, saudara. Ya. Nah. Yang ketiga, ada orang Kristen yang diberi banyak berkat kekayaan tetapi tidak mau memberi. Yang keempat ini lebih parah, saudara. Ada orang kaya yang tidak memberi persembahan, masih memanipulasi gereja, saudara, untuk mendapatkan sesuatu. Ada tidak, saudara? Di Makassar tidak ada, di Rock Makassar tidak ada. Banyak, saudara. Ada. Jadi itu bertolak belakang dengan si janda miskin, betul enggak? Dia secara materi miskin, betul enggak? Cuma 2 peser apa tonji itu. Tapi value-nya, nilainya lebih daripada Tuhan Yesus bilang, lebih daripada pemberian orang kaya, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, cara Tuhan selalu mau merubah. Kita tidak mengerti, saudara. Ternyata cara Tuhan itu kadang-kadang kita tidak bisa paham, kita salah mengerti. Padahal itu cara sebenarnya membuat terjadinya terobosan dan perubahan dalam kehidupan kita. Kelihatan kejam, saudara, tapi tidak, saudara. Nanti saya akan kupas itu, saudara, di poin berikutnya. Nah, jadi bagaimana persembahan? Saya mau katakan di sini, persembahan yang sejati itu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita melakukan pemberian, mau itu pelayanan maupun apa, karena Kristus ada dalam kita. Simple, saudara. Yang kedua, pemberian kita harus ditujukan kepada Kristus. Kalau saya bisa memberi di gereja, bukan untuk supaya saya dipuji-puji. Kalau saya bisa melayani Tuhan, bukan supaya kelihatan saya hebat. Saudara, kenapa Lukas 21 ini saya ambil? Karena ada cerita sebelumnya di Lukas 20 dan ada cerita lain di depannya. Dalam Injil Lukas 20 ayat 40-an sampai 47, Yesus berkata begini, waspadalah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Kalau saya katakan ini bukan untuk menyinggung saya, menyinggung Pak Has, kita duduk di depan ini. Tidak, saudara ya. Ini kita berbicara, ini ahli Taurat, dia suka duduk di depan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Karena apa? Dia duduknya begini. Kalau itu pintu di sebelah sana, dia duduk di depan sini, supaya pelayan nanti kalau antar makanan, duluan dia dikasih. Itu, saudara. Dia tidak mau duduk di belakang. Duluan dia harus dilayani, dia suruh terima dulu gitu. Nah itu, makanya dia suka di depan. Nah,
Dikatakan ayat 47, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi Tuhan bicara begini, itu ahli-ahli Taurat, dia suka di depan dilayani, dan dia memakai keahliannya, pengetahuannya tentang hukum-hukum Musa untuk dipakai mengambil, memanipulasi hak daripada janda-janda. Jadi begini, janda kehilangan suami meninggal, diwarisilah harta benda. Mereka tidak tahu bagaimana baginya, mereka tidak tahu bagaimana ngaturnya. Datanglah kepada ahli Taurat, guru, bagaimana ini saya punya suami sudah meninggal, ini harta waris yang ada ini, ya, menurut hukum Musa itu bagaimana? Karena dikatakan Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan itu mereka itu hamba-hamba uang, pikirannya langsung salah, saudara. Dia bukan sudah janda, mestinya kan diajar benar. Dia manipulasi itu hukum, saudara. Oh, kita harus dapat juga dari Taurat, kita bagian kita, kamu juga bagian itu. Dia ambil dari sana, saudara. Berapa banyak, saudara, manipulasi terjadi kepada umat Tuhan yang tidak mengerti. Kalau saudara memberkati gembala saudara yang doakan, yang berdoa untuk Anda, yang mengajar dengan baik, itu saudara untuk membuka, Tuhan juga memberkati pada saudara. Nah, dikatakan begini lagi. Kemudian di dalam Lukas 21 ayat 5 dikatakan begini. Ketika Yesus ini masih di dalam bait Allah, kemudian ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, dua kisah ini yang mengapit cerita persembahan janda miskin ini menggambarkan, mengajarkan kepada kita, saudara. Jadi orang-orang mengagumi bait Allah yang dimana Yesus ada. Lihat kok indah sekali bangunan-bangunannya ini, megah sekali, saudara. Kalau itu berbicara tentang persembahan, tentang pemberian, saudara, ya, tentang uang sebenarnya ini, tidak salah memiliki gedung, tidak salah memiliki bangunan untuk pembinaan orang percaya. Tapi bukan itu tujuannya. Harusnya yang dilakukan adalah dibangunlah bangunan-bangunan yang hidup, yaitu saya dan saudara. Saya berbicara ini sebenarnya ya bisa saja nanti banyak telinga yang tidak merah, saudara, ya. Jadi sebenarnya persembahan dalam gereja itu lebih utama membangun bangunan tubuh Kristus. Apakah itu lewat pemuridan, itu misi, benar, diakonia, penginjilan, pelebaran Injil, pekabaran Injil. Itu penting punya gedung, penting, saudara, juga. Kalau kita pusing juga toh, kita kalang kabut, kita pindah toh. Nah, jadi kalau hari ini kita ada di sini, semua kemurahan Tuhan. Ada Pak Has yang lobby dapat, ada Ibu Lili yang dukun di situ, semua, saudara. Dan ada saudara-saudara semua yang mendukung di dalam pembiayaannya. Saudara, daripada kita bolak-balik, kita pindah-pindah, saudara, ya. Nah, kita berharap Tuhan memberikan kita suatu ketika ada gedung, tapi bukan tujuannya itu, saudara. Tapi kalau Tuhan sedang berbicara ini dua hal, saudara.
Bahwa betapa menyenangkan persembahan janda miskin itu dibandingkan orang-orang yang berbicara tentang kemegahan gedung. Bukan itu tujuannya. Jadi ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang VVIP. Ya, di dalam bahasa aslinya berbicara memakai kata protokoler. Jadi orang-orang yang selalu keberadaannya ada protokol, itu orang penting kan? Kayak pejabat-pejabat pasti ada protokolernya kan? Nah, itu orang penting. Nah, mereka orang-orang istimewa, dianggap penting. Apa yang kita bisa petik dari makna ini, saudara? Cerita itu. Kalau saya dan saudara diberkati dalam keuangan sebagai orang-orang yang punya uang lah. Tuhan lagi ajar kita, kalau kau bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, jangan mau kau itu mau dianggap penting sehingga kau atur-atur pendetamu. Yang saya lihat begini, hamba-hamba Tuhan kasihan juga. Kalau ada domba yang gemuk, ada yang bisa support keuangan, waduh, mereka menaruh perhatian. Kalau kau bisa memberi, diam-diam mau kok. Itu, jangan mau ke gaya-gaya. Nah, bilang, mau ditahu orang, diam-diam saja. Simple. Kau ini janda miskin itu kasih itu pemberiannya yang bernilai tinggi, diam-diam. Siapa mau perhatikan? Tidak ada. Tapi hanya Tuhan yang perhatikan, saudara. Kalau saudara bisa memberi, Tuhan yang perhatikan, saudara. Saya selalu katakan begini, uang itu punya sayap. Dia mau hingga ke sana, dia mau hingga ke situ, dia bisa. Jadi kalau kau mengandalkan uang untuk urusan pekerjaan Tuhan, salah besar. Kalau kau mengandalkan orang kaya bukan mengharap Tuhan, salah besar. Karena uang itu bisa terbang, pindah sana, pindah sini, saudara. Apakah timbul? Tapi kalau orang dalam Tuhan diberikan kemauan dan dia lahir baru dan dia mengerti, itulah Tuhan sediakan semua orang dalam satu keluarga untuk membangun pekerjaan Tuhan bersama-sama. Ada yang punya tenaga, ada punya uang, ada punya waktu. Oke? Bersinergi. Saudara, itu Tuhan sediakan bagi kita semua dalam gereja Tuhan. Jadi Tuhan lagi berbicara ini. Orang Farisi yang suka di depan itu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita seperti mereka. Iya kan? Demikian juga penggunaan keuangan. Pakailah untuk sesuatu yang bernilai, untuk pembangunan, untuk pekerjaan Tuhan, daripada bangun kok gedung mati, saudara. Akhirnya mau tidak mau pembiayaannya besar, kita bicara uang terus di mimbar. No, saudara. Oke, itu penting sekali, saudara. Jadi Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius 28, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka semua yang telah kuajarkan kepadamu. Saya mau tanya, kalau pergi perlu uang tidak biaya? Ada yang mau japa bangkeng kah? Di Candle ini kita sampai Manado, jalan kaki mako. Tidak perlu makan kah? Perlu. Tinggal di mana? Iya kan, pasti menginap. Atau saya self service saja, jalan kaki, bawa tenda, di hutan mau tidur sendiri. Pergi
ini perlu, saudara. Apa uang diperlukan? Perlukan. Tapi sumbernya siapa? Yang dibutuhkan Tuhan. Itu yang lebih penting. Sumbernya itu. Jadi daripada merubah kita punya sasaran, gedung yang besar megah untuk dibanggakan, ditanya berapa jemaatmu? Kan begitu. Gedungnya saya tahu berapa. LCD proyektor gede banget nih. Saumu luar biasa nih. Berapa? Oh iya, sedikit kecil gitu. Itu 5 miliar itu kami keluar. Iya kan? Padahal gereja, pelaksanaan fungsi gereja itu adalah diakonia, pelayanan kasih, persekutuan orang percaya, pewartaan Injil, saudara. Ya, saksi. Itu yang lebih penting. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga. Persembahan adalah ekspresi sikap orang Kristen terhadap uang. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya, konsep kepemilikan harta itu milik Tuhan. Kita ini pengelola. Jikalau harta kita adalah Tuhan, oke? Jika harta kita adalah Tuhan, maka dengar baik-baik saudara. Jikalau harta kita adalah Tuhan, maka kita akan memakai uang bagi Tuhan. Jikalau harta kita adalah uang, maka kita memakai Tuhan untuk uang. Bisa nangkap saudara? Jikalau harta kita, hati kita saudara, ada Tuhan, maka kita memakai uang kita untuk Tuhan. Jikalau dalam hati kita ada uang saja, maka kita pakai Tuhan untuk menghasilkan paham? Oh, saya mau memberi supaya saya diberkati. Saya mau memberi deh. Jadi Tuhan bilang kan, kasih 30, 60, 100 kali ganda kan? Wih, ini bukan dagang saudara. Kalau saya kasih, saya dapat sekian, semua orang mau. Benar? Semua orang mau. Saudara, oleh Taurat itu di dalam Lukas 20 itu mereka memanggil kesempatan untuk mengambil harta warisan dari janda yang ditinggal mati suami mereka. Saudara, mereka mengambil hak dari para janda-janda. Mereka tidak memberikan persembahan, melainkan memakan persembahan. Dan kita mengatakan dalam Lukas 16, semuanya didengar oleh orang Farisi hamba uang itu dan mereka mencemukan dia. Yang keempat, poin persembahan pemberian sejati ini saudara ya. Persembahan atau pemberian kita itu harus merupakan suatu tindakan iman. Apa yang diberikan oleh janda tersebut adalah seluruh miliknya. Jadi setelah memberikan persembahan, habis minta, tidak ada uangnya kan? Dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia sudah melewati itu. Dan dia sudah jalani itu, pemilihan tetap ada sama Tuhan. Jadi kalau orang dia seperti dia bisa memberikan 100%, dia sudah tidak takut itu. Hatinya sudah tidak diikat di uang, tapi hatinya melekat sama Tuhan. Saudara, saya yang khotbah begini pun saya belum sampai di situ. Ya. Kemiskinan atau kekurangan bukanlah alasan untuk tidak memberi. Ingat cerita di dalam kisah Elisa.
kepada janda daripada nabi, ya, yang ditinggali utang oleh suaminya, kan? Ingat juga cerita kisah janda Sarfat, ya, yang ditinggal mati bersama Elia, kan? Urusannya. Apa yang dilakukan? Mereka tinggal hidup sekali saya makan selesai itu mereka mati, ya kan? Anaknya dijual sebagai budak. Yang janda Sarfat bilang, saya sudah siap dengan anak saya mati, ini makanan terakhir. Tuhan kirimlah Elia, dan Tuhan kirim juga Elisa. Apa yang dibuat oleh hamba Tuhan ini kejam sekali kalau kita bilang itu, ini sudah mau mati. Dia bukan datang kasih bawa duit. Oh, kau kasihan deh, saya kasih kok, iya kan, supaya kau bisa hidup. Enggak, apa yang kau punya kasih ke saya dulu. Kira-kira coba, kejam tidak? Kejam. Keadaan cara Tuhan itu tidak masuk akal, saudara. Kenapa Tuhan lakukan ini? Saudara, Tuhan sedang lagi membangun, mendidik ini orang-orang semua, saudara. Walaupun kau susah, tetap kau bisa memberi. Karena kau bisa memberi, itu jalan terjadi terobosan perubahan di dalam keadaanmu. Nah ini saudara, kalau kita mengerti ini, konsep ini, maka saya percaya tidak ada lagi orang percaya dengan alasan miskin, tidak punya duit, tidak punya apa sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak datang? Elia, pergi mau kau langsung di situ, kasih yang itu. Janda Sarfat, langsung mau kau doakan ki. Hendak kau minta. Tuhan itu selalu caranya begitu. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel 40 tahun, mati semua di padang gurun, saudara, hanya 2 dari golongan lama tua, Yosua dan Kaleb yang bisa masuk. Kemudian yang lahir di padang gurun itu yang masuk, saudara. Selebihnya mati semua di padang gurun. Mereka tidak berubah dari mental Mesir. Kenapa? Karena mereka mau apa dikasih. Mereka tidak pernah belajar menghargai. Karena mudah bahwa ini satu sehingga apa? Mereka seperti sponsor, terima saja, tidak bisa beri. Makanya kalau tidak dapat, dia bersungguh-sungguh selalu dengan Tuhan. Makanya mati semua, saudara. Pada waktu Tuhan sedang didik mereka ajar, Musa dikatakan orang yang paling lembut hatinya di bumi, tidak tegaan. Tuhan ini sedang mendidik, dia halangi. Jangan kau Tuhan kasihan mereka, cukup-cukup minta. Padahal Tuhan lagi proses ini. Jadi ada andilnya Musa juga atas kebinasaan orang Israel. Dia pemimpin yang baik, tapi dia menutupi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu kabot, itu berarti bobot, itu bervalue. Kalau demi kemanusiaan, demi hubungan, kau tutupi itu kebenaran, maka apa dampaknya dikatakan kita sampai hari ini? Mereka masih ada selubung di muka mereka. Mereka tidak bisa melihat itu kebenaran. Berbahayanya sekali di situ, saudara. Itu andilnya Musa. Dan Musa sendiri tidak masuk. Karena dia juga suka. Dia disuruh, dia tidak taat, saudara, beberapa kali. Tidak taat juga. Tapi dia baik. Karena orang lembu hatinya tidak tegaan. Pada Tuhan lagi didik. Tuhan memakai Elia lagi mendidik ini janda Sarfat. Tuhan lagi mendidik juga Elia. Sarfat itu berbicara tentang pemurnian, peleburan furnace. Kalau kita mau kasih emas murni, nikel murni, itu termasuk di smelter, dimurnikan, saudara. Sarfat itu berbicara kemurnian.
Itu untuk memurnikan juga pelayanan Elia. Oke, bahwa engkau dipelihara Tuhan memakai janda Sarfat yang miskin. Bukan engkau dipelihara oleh Obadya, pegawai raja yang siapkan tempat tidur 50, kamar 50, tidur, makan, tidur ditanggung. Hanya Elia yang tidak masuk dalam persembunyian, saudara, tapi dia dimurnikan oleh Tuhan supaya pelayanannya murni. Engkau harus melihat, engkau tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Apa yang kau harapkan dari janda Sarfat? Dia miskin, dia mau mati, tapi di situ Tuhan pelihara. Jadi dua-dua orang ini mendapat satu. Baik Elia sebagai hamba Tuhan maupun janda Sarfat ini diubahkan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan seperti itu Tuhan katakan kepada Yosua, kepada Musa, sampai di tanah Kanaan, maka manna ini akan berhenti. Kamu makan daripada benih yang kamu tabur. Nah, pertolongan Tuhan itu, pemberian Tuhan itu ada unsur mendidik, saudara. Kalau tidak dididik, dilatih, bisa dia terima, tapi tidak pernah bisa membangun orang. Sama gitu, kita ada orang tua. Kalau kita mau didik anak tak, manjaimi terus. Apa dia mau, dia tidak pernah survive. Benar enggak? Tapi kalau kita mengenal pembatasan, dia terlatih. Berjuang. Tuhan itu begitu juga, saudara. Tidak ada unsur mencelakakan, tapi ada di balik itu ada sesuatu yang indah pada akhirnya, saudara. Saudara baca di Alkitab semua, cara Tuhan mendidik orang seperti itu, saudara. Seperti itu. Dan tujuan daripada pemberian, tujuannya apa? Bukan membuat orang semakin jauh daripada Tuhan, tapi semakin dekat. Kisah para Rasul, dipilih 7 orang yang berhikmat, membagikan persembahan untuk janda-janda, untuk apa? Memberikan diakonia. Sasarannya apa? Sasarannya terjadi revival. Semakin hari semakin banyak jiwa yang bertobat, semakin banyak jiwa yang menjadi murid. Jadi kalau pemberian kita harus ada tujuannya untuk Tuhan. Untuk Yesus itu apa? Untuk pelebaran kerajaan surga, untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Kalau tidak, kita hanya gereja jadi dinas sosial, saudara. Ngerti? Kita hanya jadi badan sosial. Kasih BLT saja, mau jadi mau tidak. Nah, Tuhan itu tidak begitu. Kalau engkau berikan diakonia, kalau engkau memberikan itu, tujuannya apa? Kehidupan seorang dibangun dalam Tuhan. Terjadi pelebaran, terjadi pemuridan. Itu cara Tuhan. Kalau tidak, kita hanya seperti badan sosial, saudara. Nah, tidak begitu. Tuhan tidak pernah lakukan seperti itu. Jadi 4 poin, saudara ya. Yang pertama, mengapa kita harus memberi? Dan pemberian kita itu adalah pemberian sejati. Yang pertama, kita memberi karena Yesus ada dalam kita. Yang kedua, kita memberi tujuannya kepada Kristus. Oke? Harus di situ sasarannya. Yang ketiga, saudara, kita memberi merupakan sikap kita tidak melekat sama uang. Tuhan yang jadi Tuhan kita, bukan uang. Saudara. Yang keempat, kalau kita memberi, itu adalah tindakan iman. Janda
yang membuat janda Sarfat itu terjadi terjadi multiplikasi. Karena apa? Imannya bertambah. Elia mendoakan, imannya bekerja. Terjadi multiplikasi. Jadi kalau kita mau melihat satu terobosan dalam kehidupan kita, waktu kita belajar memberi di dalam kekurangan, itu kita memang kita kehilangan seakan-akan materinya, tapi kita memperoleh iman yang bertumbuh kuat. Itu yang penggeraknya, saudara. Itu yang membuka tingkap langit, saudara. Tuhan itu bekerja melihat iman. Tuhan menyembuhkan orang, dia lihat iman pada orang itu. Benar? Ini yang harus muncul, saudara. Jadi kita melatih iman kita. Itu saja yang saya bisa bagikan kepada saudara hari ini. Pak Poing, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa penyampaian lewat multimedia. Saya persilakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali hadir. Barangkali ada yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bisa mengangkat tangannya? Haleluya, ada Bapak dan Ibu yang ada di deret ini. Selamat datang Bapak dan Ibu. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan ku berseru, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan ku memuji, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan ku berseru.
Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan penyertaan yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pulanglah dengan kebenaran yang saudara dengar hari ini. Lakukanlah dengan setia. Maka kata Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan Amin. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yes.